Oke teman-teman, hari ini gue mau sharing sama lo gitu ya. Apa yang ngebedain orang-orang yang sedang masuk dalam fase testing, habis itu orang-orang yang sudah bisa mulai profit, dan juga orang-orang yang sudah mulai mendominasi market lewat Meta Ads itu perbedaannya apa aja, dan apa aja yang mereka hadapi setiap fasenya untuk bisa naik kelas ke level yang berikutnya. So, tanpa lama lagi, gue mau langsung gambarin ke lu aja gitu ya, kayak yang membedakan ketiganya itu apa, oke? Karena ini adalah penemuan yang menarik menurut gue. Jadi gue meresearch ini gitu ya, melihat, mengobservasi, melakukan, bertanya, dan gue menemukan sebuah perbedaan-perbedaan yang terlihat apa yang sebenarnya mereka harus lakukan di setiap fasenya, oke? So, gue akan langsung masuk aja ke dalam gambarannya seperti apa, gitu ya. Gue tuh ngelihat orang yang lagi ngiklan ini kelamaan nge-stuck di fase testing. Ciri-cirinya performa campaign-nya nggak stabil, masih kadang profit, kadang balik modal, bahkan lebih sering boncos nggak ada hasil. Akhirnya nggak pernah ngerasain campaign yang udah stabil buat kasih result. Kalau lu juga lagi ngiklan dan pengen cepet keluar dari fase testing biar bisa masuk ke fase profit maksimal, gue udah buatin framework Meta Ads Digital Selling. Isinya lengkap, langkah demi langkah yang bisa lo ikutin biar cepet dapet hasil yang nyata. Gue juga mendokumentasikan perjalanan digital selling gue setiap hari lewat grup Digital Selling Daily. Jadi lo bisa langsung belajar dari proses yang real. Klik link di bawah ini buat gabung dan dapetin frameworknya. So, gambarannya adalah seperti ini. Ini adalah spending ya, bisa gue bilang di sini adalah spending ya. Jadi orang-orang yang sudah spend banyak. Dan di sini adalah orang-orang yang purchase atau pembelian ya. Pembelian. Jadi ini pembelian ada banyak. Nah, gue melihat ada seperti ini. So, gue melihat tiga fase ini, di mana fase ini gue bisa bilang ini adalah fase testing gitu ya. Sudah mulai beriklan atau coba iklan dan kadang dapat hasil, kadang nggak dapat hasil, makanya namanya adalah testing ya kan. Jadi kadang-kadang mereka dapat, kadang-kadang mereka nggak dapat. Nah, di sini itu adalah orang-orang yang sudah merasakan profit. Jadi sudah dapat sebulan bisa dapat 5 juta, 10 juta, 15 juta, bahkan sampai dengan 100 juta. Oke, dan di sini ini adalah fase namanya dominasi. Jadi orang-orang yang sudah mulai spending lebih dari 1 miliar itu sudah masuk ke dalam fase dominasi, mendominasi market di Meta Ads. Jadi gue sempat lihat sendiri gitu ya, dashboard yang sudah spending 100 miliar per tahun, alias kalau dibagi 12 itu kan berarti 8 miliar per bulan. Jadi kayak oke, ini dashboard yang sangat 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 apa ya sebutannya ya, lumayan mengerikan ya. Dan ROAS-nya masih 3, masih 4, cuma kan jualnya e-commerce ya barang, jadi nggak bisa disatuin. Jadi jangan mudah terkecoh sama ROAS orang berapa gitu, karena setiap orang itu permainan atau gameplaynya tuh beda-beda. Jadi kayak tetap stay di permainannya teman-teman gitu ya, gameplaynya seperti apa. Kalau ROAS teman-teman ternyata masih 1,5 dan masih profit, ya udah gas aja gitu. Itu juga sebenarnya nggak ada yang masalah juga. So, apa ciri-ciri dari ketiga hal ini gitu ya? Apa yang membedakan? Jadi ciri-ciri yang pertama, kalau gue ngeliat orang yang lagi testing, ini biasanya mengalami yang namanya ketidakstabilan ya. Jadi kadang profit gitu ya, kadang-kadang juga nggak profit. Nah, ini ciri-ciri orang yang masih berada di fase testing. Nah, untuk orang-orang yang sudah masuk ke fase profit ini, gitu ya. Nah, mereka biasanya sudah oke, sudah profit, profit, profit. Terlepas dari berapapun profitnya ya, bisa jadi 500.000 per hari, 1 juta per hari, 3 juta per hari. Cuman kendala mereka itu biasanya kayak gini. Ketika mereka mau nge-scale, ya, mereka nge-stuck, jadi stuck, ya. Jadi mereka sudah mau, oke, gue udah ketemu nih kayaknya konten iklan yang bagus seperti apa. Gue mau gas budgetnya lebih tinggi lagi. Tahu-taunya profitnya malah makin turun, malah bisa jadi minus. Jadi nge-stuck nih ketika mau nge-scale di fase ini. Oke, ini fase profit namanya. Nah, fase dominasi, ciri-cirinya mereka itu biasanya selalu melakukan yang namanya spam marketing. Jadi ini yang mereka lakukan. Mereka pengen nge-spend sebanyak-banyaknya di berbagai macam platform karena mereka sudah tahu metode yang works atau racikan yang works seperti apa. Jadi mereka tinggal guyur budget doang gitu ya. Kayak nih gue spam aja nih semuanya karena mereka sudah ketemu yang works. Oke, kita akan coba satu-satu bedah gitu ya. Gimana caranya si fase testing ini bisa masuk ke profit, gimana cara profit bisa masuk ke si dominasi. Dan ini berdasarkan observasi yang gue lihat. Oke? So,
Untuk fase testing, gitu ya, untuk fase si testing ini, yang harusnya mereka kerjakan, yang menjadi PR-nya mereka, itu adalah yang namanya menemukan, ya, avatar atau target market yang benar-benar sesuai dengan produk mereka. Let's say gue jualan Meta Ads, course Meta Ads gitu ya. Kan ada banyak sekali ya, ada yang business owner, ya kan, ada yang advertiser, ada juga yang mungkin adalah hustler, orang-orang freelancer dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Nah, tugas gua adalah menemukan mana yang lebih membutuhkan. Karena kita maunya profit gitu ya. Kita mau langsung besok profit. Jadi challenge di sini adalah bagaimana caranya membuat ini selalu profit kan. Setiap hari bisa menjadi profit. Jadi challenge adalah mencari market mana yang memang sudah membutuhkan. Sehingga kita akan terus-menerus gitu ya, memecah ini, 3 ini, dan seterusnya, entah itu business owner, entah itu advertiser atau hustler, freelancer, dan sebagainya. Kita cari nih, kebiasaan mereka apa, ya. Psikologi mereka seperti apa, apa yang membuat mereka tuh pengen benar-benar membeli. Habis itu ketertarikan, tertarikan. Ya, ketertarikan mereka apa? Sebagai contoh gitu ya. Kebiasaan. Kebiasaannya business owner ketika Meta Ads adalah mereka nyerahin ke timnya dan ternyata timnya nggak bisa narik data. Kita bikin konten iklannya. Psikologinya, psikologi business owner adalah ingin ketika nge-spend budget 10 juta dapatnya 20 juta misalkan. Berarti harusnya spend 100 juta dapat 200 juta dong, tapi kok enggak? Kenapa gitu. Nah, psikologinya kita harus tahu juga, ketertarikannya kita juga harus tahu nih, interest-nya mereka apa. Apakah itu revenue, profit, ataupun cost per akuisisi, kita harus cari nih, apa yang membuat mereka pengen beli. Jadi, challenge orang di tahap ini adalah melakukan match antara yang gue sebut sebagai avatar di sini, ini gue sebut sebagai avatar ya, dengan 3 ini. Mana yang paling cocok gitu, dari avatar ke 3 ini. Karena once udah ketemu, biasanya kita bisa profit lebih banyak lagi. Itu nggak masalah kalau misalkan teman-teman punya dua dua avatar yang works. Let's say business owner sama advertiser works. Asal teman-teman bisa memenuhi salah satu dari 3 atau ketiganya, teman-teman harusnya sudah profit setiap hari lewat yang namanya konten iklan. Oke? Okay? Jadi ini adalah kunci di fase testing, mempunyai konten iklan yang convert dan menyentuh 3 hal ini. That's it. Dengan hanya melakukan itu, teman-teman udah bisa langsung profit. Dan ini udah diterapin banyak sama member gue juga. Jadi nggak terlalu, jadi heavy-nya adalah di bagian ini aja. Oke? Okay? Once teman-teman sudah melewati fase ini, fase testing ini, teman-teman akan masuk ke fase profit di mana sudah mulai plus 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 gitu ya, sudah mulai profit. Entah kadang-kadang profit 1 juta, kadang-kadang 2 juta, 5 juta. Habis itu turun lagi jadi 500.000 gitu kan ya. Nah, ini karena teman-teman ketika mau nge-scale, teman-teman nge-stuck, ya kan? Ketika teman-teman duplicate yang banyak gitu, totonya kok jadi turun ROAS-nya. Ini karena ketika teman-teman sudah berhasil gitu ya, untuk nge-closing di sini, Meta memberikan teman-teman audience-audience yang cold. Kita bilang cold itu yang nggak tahu sama sekali soal teman-teman. Jadi mudah untuk kita menjual ke orang-orang yang sudah membutuhkan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang ketika kita dikasih audiensnya nggak butuh gitu loh. Itu kan jadi sulit gitu kan ya. Makanya di sini teman-teman dihadapi oleh makanya di sini teman-teman dihadapi oleh 3 masalah gitu ya. Yang pertama, yang kedua, dan juga yang ketiga. Yang pertama, ini gua sebut sebagai yang pertama ini gue sebut sebagai yang namanya traffic problem. Ya. Apa itu traffic problem? Jadi traffic problem adalah ketika Meta ngasih di luar yang kita mau gitu sebelumnya. Jadi trafficnya bermasalah nih. Gitu. Atau kita bisa bilangnya orang-orang bisa menyalahkannya nggak berkualitas gitu kan ya. Yang kedua adalah konversi gitu ya. Ini namanya conversion problem. Gitu ya. Yang kedua ini. Yang ketiga ini adalah namanya yang ketiga namanya adalah
kreatif, diverse, diversifikasi kreatif gitu. Jadi kita harus mendiversifikasi kreatif kita karena kita mau mengantisipasi kalau si Meta ini, ya kan? Si Meta ini memberikan audiens di luar yang memang sudah biasanya butuh gitu. Nah, kita punya kreatif-kreatif baru yang menjawab orang-orang yang baru pemula atau baru-baru pengen ngerti tentang produk kita. Jadi kita harus punya tuh kreatif diverse-nya mulai mulai dibuat gitu loh. Jadi bukan sekedar membuat kreatif yang menjawab kebutuhan yang udah hot gitu, yang udah langsung mau beli, tapi membuat kreatif-kreatif yang juga menarik, menarik bagi orang-orang yang belum tahu produk teman-teman. Oke, jadi traffic problem, conversion problems, dan juga creative diversifications. Nah, bagaimana cara mengatasi si traffic problems ini? Oke, traffic problems itu diatasi dengan yang namanya, ada apa sih? Oh, nah, ciri-ciri ketika teman-teman mengalami traffic problems adalah CTR-nya turun atau orang-orang bisa bilang CPM-nya naik atau biaya biaya per orang melihat gitu ya, atau biaya orang tiba-tiba kayak yang ngeklik dari lihat ke ngeklik kok tiba-tiba turun nih gitu. Nah, itu biasanya teman-teman lagi dikasih traffic yang kurang berkualitas atau kurang sesuai dengan target market teman-teman. That's why cara mengantisipasi adalah dengan melakukan yang namanya budget bidding gitu ya. Jadi kita kita selalu merefresh campaign kita melakukan perubahan budget, perubahan bidding, menunjukkan kepada Meta, ini opini pribadi ya, menunjukkan kepada Meta, oke, gue mau kok bayar lebih mahal untuk audiens yang berkualitas, makanya kita ngebid lebih mahal, atau kita pasang budget lebih mahal biar dilihat Meta, kita ini serius gitu ketika memasang campaign. It's just opini, tapi it works buat gue, dan juga gue sudah diskusikan ke member gue, works juga dengan cara seperti itu. Traffic problem. Yang kemudian yang kedua adalah conversions problem. Jadi ketika di problem konversi ini, di problem konversi ini, teman-teman lebih kepada fokusnya adalah yang namanya funnel ya. Itu melihat dari orang yang lihat, masuk ke landing page, akhirnya beli gitu ya. Nah, ini bagaimana presentasenya? Ya, dibenerin setiap presentasi. Let's say, oh ternyata orang yang sudah lihat landing page kebeli kok, atau ke check out kurang bagus ya, apakah customer service kita ataukah tulisan landing page-nya atau apa nih? Karena kadang-kadang kalau di fase ini kita fokus sama konten iklan, kadang-kadang banyak sekali orang-orang yang udah nggak mau otak-atik lagi di bagian sininya nih, di bagian landing page-nya, di bagian customer service-nya, cuma di otak-atik iklan aja. Jangan kayak gitu, karena bisa jadi yang problems adalah konversinya. Nah, pada umumnya ya, konversi ketika orang sudah melihat ke sini ya, melihat kita punya page, let's say ada 1.000 orang yang ngelihat. Dan yang terjadi closing itu sekitar 4-5% lah. Berarti 40 sampai dengan 50 orang ya. 40 sampai 50 orang. Oke, ini 40 sampai 50 orang. Nah, gimana kalau teman-teman ngebenahin landing page teman-teman? Dan dengan budget yang sama, dengan 10 juta yang sama, teman-teman bisa meningkatkan menjadi 80 orang sampai dengan 100 orang. Ini kan double gitu. Dengan budget yang sama kita bisa dapat profit yang double. Jadi nggak harus selalu masalahnya adalah di bagian konten iklan atau di bagian bidding. Nggak selalu. Bisa jadi masalahnya adalah konversi. Makanya teman-teman sekarang cek conversion rate-nya seperti apa. Apakah sudah ideal atau belum. Nah, untuk mengecek ideal atau belumnya, gue sudah juga menaruh gitu framework Meta Ads Digital Selling sehingga teman-teman bisa punya ukuran dan juga punya cara biar bisa keluar dari bottleneck ini atau masalah problem ini. Nah, yang ketiga adalah creative diversifications. Nah, teman-teman mungkin mengenali yang namanya top of funnel, middle of funnel, ataupun bottom of funnel. Nah, biasanya iklan-iklan yang kita lakukan adalah di bottom of funnel. Nah, teman-teman boleh melakukan konten-konten iklan yang sifatnya adalah middle of funnel dan juga top of funnel alias awareness level ataupun considerations level biar mereka yang tadinya nggak masuk ke dalam target market hotnya teman-teman juga bisa relate dengan konten iklan atau produk dari teman-teman. Mungkin mereka nggak beli sekarang, tapi bisa jadi mereka akan menjadi customer di 2 atau 3 hari lagi. Bisa jadi kan? Gitu. Jadi that's why kita sudah harus main di sini.
Nah, ketika teman-teman memberesi 3 hal ini, teman-teman akan masuk ke yang namanya fase dominasi. Nah, di sini teman-teman sudah lebih memahami weekly profit. Jadi, orang-orang yang sudah masuk ke market ke dominasi, mereka memahami bahwa Meta Ads itu bukan begini. Meta Ads itu, nah, begini. Gitu ya, grafiknya seperti ini. Ada hari di mana kita harus nge-scale. Ada hari di mana kita tone down. Akhir bulan, orang pada gajian, kita gas gitu. Jadi ngelihatnya itu udah yang namanya weekly dan juga monthly. Jadi kapan budget mesti digas, kapan budget mesti direm. Jadi karena udah agak terlalu matters lagi, konten iklan mereka udah tahu nih, udah benar-benar merem apa yang works. Bidding mereka juga sudah tahu. Landing page udah klop banget, udah puas 8%, 10% ya, tadi 8%, 10% di sini udah puas banget. Udah jalan sistem bikin kreatifnya. Conversion tadi udah beres, traffic problem juga campaign udah ada yang kerjain gitu ya, duplikat dan sebagainya. Makanya di sini tugasnya adalah satu, ngecek kapan budget mau digas dan kapan mau direm. Yang kedua adalah menduplikasi, lalu bikin sistem, dibuat sistemnya menduplikasi dan bikin sistem. Makanya di sini namanya spam, gitu ya. Let's say cara yang kedua cara ini, gitu ya, sudah beres dan works di dashboard 1. Nah, mereka menduplikasi ke dashboard 2, dashboard 3, advertiser 3, advertiser 4. Jadi kayak mereka tinggal duplikasi dan ini mereka sangat berani gitu ya karena mereka punya buffer, mereka punya data karena mereka sudah punya data yang sangat banyak mana yang akan menang dan mana yang akan kalah. Dan di sini fase ini biasanya sudah banyak pembelian lewat fase kedua ini udah mulai ada yang beli dan akhirnya terjadi juga secara tidak langsung yang namanya word of mouth atau kita sebut sebagai branding. Jadi banyak yang bilang, oh branding ini aktivitas kita untuk dilihat di mata customer apa. Menurut gua pribadi gitu ya, kalau menjual, ketika lu melakukan penjualan, branding akan terbentuk sendiri seiring dengan produk lu bagus apa enggak. Kalau produk lu bagus, branding lu akan bagus. Produk lu jelek, ya udah, mereka juga bakal ngomongin produk ini jelek, kurangnya di mana dan bla bla bla. Jadi brandingnya akan terbentuk sendiri. Jadi that's why di sini branding akan terbentuk produk lu seperti apa, akan lebih bagus kalau kita bagusin produk memang dari awal juga gitu. Nah, fase-fase ini sudah gue buatkan frameworknya, di mana tujuan gue adalah untuk mempercepat lo biar bisa lewatin fase testing nggak kelamaan, fase profit nggak kelamaan, dan bisa langsung menduplikasi atau melakukan spam marketing gitu ya. Jadi gue sudah membuatkan framework Meta Ads Digital Selling dan ini lu bisa coba baca-baca, bisa terapin frameworknya, bisa copy paste, masukin aja ke AI biar lu juga bisa brainstorming karena gue sudah menciptakan AI untuk framework gue juga. So harapan gue dengan memahami ini, lu juga dapat gambaran seorang advertiser itu bisa memapping problems-nya masing-masing dan di fase mana, share ke teman-teman lu yang sekiranya membutuhkan, likes kalau memang membantu, dan komen kalau lu memang ada pertanyaan lebih lanjut atau mau diskusi, dan kita ketemu lagi di next video ya.